Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pintar dan warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada nih ya. Masih bareng sama Mas Eka, nggak bosan-bosan kita akan ngobrol di podcast seputaran PPDB Jakarta tahun 2024. Nah, kali ini kita akan ngobrol perihal tentang PPDB jalur afirmasi yang kebetulan ya sudah ada Pak Waluyo Hadi selaku Ketua UPTP 4OP yang akan nanti menjelaskan tentang perihal PPDB jalur afirmasi ini ya. Karena jalur Iya. afirmasi ini adalah jalur yang juga banyak diminati oleh sobat pintar dan warga sekolah. Yuk kita sapa dulu Pak Waluyo. Assalamualaikum Pak Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget Pak kayaknya seger ya. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya di P4OP nih Pak Waluyo ini salah seorang yang banyak fansnya juga, banyak penggemarnya ini Pak. Iya, karena P4OP ini pusat pelayanan pendanaan personal dan operasional pendidikan memang memiliki tugas pokok dan fungsi menyalurkan bantuan sosial biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Jadi memang ini sangat ditunggu-tunggu program oleh masyarakat kita. Jadi banyak banget fansnya. Terima kasih banget Pak Waluyo sudah hadir di podcast siang hari ini nemenin sobat pintar dan warga sekolah. Kita akan ngobrol-ngobrol perihal tentang PPDB jalur afirmasi. Ya baik. Nah, kemarin itu kan di 3 podcast sebelumnya nih udah rangkaian nih Pak. Ini adalah rangkaian PPDB jalur afirmasi terakhir nih Pak. Iya, podcast yang terakhir ya. Bukan terakhir, masih ada lagi podcastnya. Oh ya, masih ada perihal tentang PPDB. Cuma untuk jalur afirmasi ini kebetulan nama Pak Waluyo. Nah, kemarin itu di beberapa podcast sebelumnya kita sudah membahas jalur prestasi, jalur zonasi, kemudian jalur PPDB bersama. Nah, kan ini ada 4 jalur kalau sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan turunan-turunan ke bawahnya itu ada 4 jalur. Salah satu jalurnya ini adalah jalur afirmasi. Boleh mungkin Pak Waluyo menjelaskan sedikit singkat secara umumnya perihal tentang jalur PPDB afirmasi ini seperti apa sih kriterianya, kemudian syaratnya apa aja, kuotanya juga ya. Nah, tanggalnya yang paling penting Pak. Tanggal pelaksanaannya baik. Boleh Pak Waluyo, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sobat pintar yang budiman, izinkan saya memberikan diseminasi informasi tentang pelaksanaan PPDB jalur afirmasi di Provinsi DKI Jakarta. PPDB jalur afirmasi kalau merujuk pada regulasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini ada amanat di pasal 21 bahwa jalur afirmasi Mas Eka ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Begitu. Berarti jalur afirmasi ini bukan untuk sembarang orang nih Pak ya? Bukan, jadi ada persyaratan dan kriteria khususnya begitu. Karena memang PPDB jalur afirmasi di Pemprov DKI Jakarta memang ini juga merupakan komitmen kuat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, begitu. Artinya bisa mengakses pendidikan ya. Betul, jadi ini betul-betul affirmative action lah kira-kira ya, program yang betul-betul keberpihakan kepada orang tidak mampu agar bisa bersekolah pada satuan pendidikan negeri. Kira-kira seperti itu Mas Eka dari sisi pengertian jalur afirmasi. Kemudian izinkan juga saya sampaikan bahwa untuk PPDB di Provinsi DKI Jakarta jalur afirmasi ini kuotanya itu lebih besar dari kuota yang diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 begitu. Nah, kalau boleh tahu berapa tuh Pak? Kalau yang saya baca sih di Permendikbud itu kalau tidak salah 15%. Ya, minimal 15% untuk baik jenjang SD, SMP, SMA. Nah, kalau untuk DKI di afirmasi ini dikasih berapa kuotanya? Nah, ini kan lebih besar kuotanya untuk
PPDB di Provinsi DKI Jakarta jalur afirmasi itu kuotanya untuk jenjang SD, SMP, SMA itu mencapai 25%. Wow. Ya, 10% lebih tinggi. 10% dari kuota minimal yang diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 begitu. Bahkan untuk jenjang SMK ini kuota PPDB jalur afirmasinya mencapai 43% begitu. Hampir setengah, Pak. Ya, karena di SMK memang tidak ada PPDB jalur zonasi, maka diperbesar ya pada PPDB jalur afirmasinya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, siapa saja sih yang bisa CPDB yang dapat mengikuti PPDB jalur afirmasi? Ini ada 2 kelompok, Mas Eka. Jadi ada 2 kelompok. Maksudnya kelompok apa nih, Pak? Kelompok prioritas. Oh, ya. Jadi ya. Oke. Kalau boleh saya ini sedikit, Pak. Berarti kayak zonasi itu kan dikelompokkan menjadi zona prioritasnya ya. Ya. Berarti afirmasi juga ada ya prioritasnya. Jadi ada kelompok prioritas untuk jalur afirmasi. Yang pertama adalah afirmasi prioritas pertama. Prioritas pertama itu ada yang pertama diperuntukkan bagi anak disabilitas. Yang kedua, anak panti. Anak panti ini sebenarnya nomenklaturnya adalah panti sosial asuhan anak di bawah binaan dinas sosial. Yang tinggal di panti asuhan ya, Pak? Ya, betul. Tapi yang di bawah pembinaan dinas sosial provinsi DKI Jakarta begitu. Kemudian untuk yang anak berikutnya adalah anak nakes ya, anak nakes tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Yang dimaksud dengan anak nakes adalah, nakes di sini adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Faskes atau fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, meninggal ini anaknya diberikan akses untuk mengikuti PPDB jalur afirmasi prioritas yang pertama begitu. Kemudian untuk yang prioritas yang kedua ini adalah untuk yang satu, anak penerima KJP Plus. Wah. Ya, itu prioritas yang ini jadi prioritas kedua nih ya. Anak penerima KJP Plus. Yang kedua, anak penerima program PIP. Program Indonesia Pintar nih, Pak. RI ya. Program Indonesia Pintar. Kemudian yang ketiga adalah anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta. KPJ ya. Pemegang KPJ. Nah, anak pemegang Kartu Pekerja Jakarta ini memang datanya sudah given, diberikan secara tertulis usulannya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Kemudian satu lagi adalah anak pengemudi Jaklingko. Jadi Jaklingko ini sebenarnya ekosistem transportasi di Provinsi DKI Jakarta namanya Jaklingko. Namun yang menjadi CPDB jalur afirmasi prioritas kedua ini adalah untuk anak pengemudi Jaklingko kategori bus kecil atau mikrotrans. Kalau bis besar nggak bisa ya? Bis besar nggak bisa karena ada yang Jaklingko kategori bus besar seperti Transjakarta Tunggal. Kemudian yang kategori bus sedang juga tidak. Tapi yang hanya diberikan afirmasi prioritas kedua adalah anak pengemudi Jaklingko yang kategori bus kecil atau mikrotrans kan begitu. Itu untuk yang afirmasi prioritas yang kedua begitu. Jadi tadi prioritas pertama itu adalah anak PSAA. Kemudian yang kedua adalah anak nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas kan seperti itu. Nah, Pak, saya mau ini sedikit nih, Pak, perihal yang afirmasi prioritas pertama tadi. Itu kan tadi anak panti. Berarti kalau anak pantinya bukan di bawah dari dinas sosial nggak bisa ya, Pak ya? Sesuai dengan yang saat ini regulasi itu memang PSAA, Panti Sosial Asuhan Anak, yang memang di bawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Makanya calon CPDB-nya untuk yang
anak panti ini adalah yang diusulkan. Oh, jadi Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta begitu. kalau dia pengen sendiri jalan tidak bisa ya Pak ya? Itu secara prosedural Heeh. kita hanya menerima Yang sudah melalui diusulkan. usulan Oke. tertulis Kepala Dinas Oke. Sosial Provinsi DKI Oke, Jakarta oke. gitu, Mas Oke. Eka. Siap. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan gambaran secara umumnya gitu perihal Baik. tentang afirmasi ini. Baik, setelah tadi siapa CPDP-nya, kami juga akan sampaikan lebih detail, lebih rinci pelaksanaan PPDB jalur afirmasi mulai jenjang SD terlebih dahulu Oke, ya. kita dari Jenjang- bawah dulu ya, nih. dari bawah dulu untuk PPDB jalur afirmasi jenjang SD. Yang pertama kami mulai dari persyaratan usia ya, usia. Jadi untuk CPDB jalur afirmasi jenjang SD Ya. itu persyaratan usia paling rendah. Jadi paling rendah ya. Bukan paling tinggi nih Bukan Pak. paling tinggi. Paling rendah usianya 6 tahun Oke. pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Oke. Artinya di DKI Jakarta anak usia 6 tahun sudah bisa ikut mendaftar PPDB termasuk PPDB jalur afirmasi. Jika tadi memenuhi syarat tadi ya. Ya, Oke. yang termasuk kategori Afirmasi tadi. Ya, afirmasi tadi ada Oke. prioritas utama, prioritas kedua. Nah, untuk lebih detail untuk CPDB jalur afirmasi jenjang SD untuk prioritas yang pertama itu yang prioritas pertama ini kan tadi anak PSAA dan Ya. anak tenaga Nakes, kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID. Ini tidak memerlukan seleksi. Oh, jadi memang diprioritaskan Ya, dan itu tidak ada seleksinya ya, tidak Pak? diseleksi Oke. ya. Tapi untuk yang CPDB afirmasi masih prioritas pertama, Oke, yang penyandang disabilitas. Oke. Ini kan kuotanya itu 2 orang per rombongan belajar. Oke. Jadi bila katakanlah misalkan SMP Negeri 1 Jakarta begitu, berarti kuota untuk PPDB jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas bila rombelnya 10, Ya. berarti kan maksimumnya itu 2 kali rombel berarti 20. 20. Nah, bila pendaftarnya di SMP Negeri 1 untuk penyandang disabilitas melebihi kuota 20 ya, lebih dari 20, misalnya yang daftar 25 katakanlah ya, atau 30 atau lebih, itu berarti khusus untuk penyandang disabilitas bila peminat lebih dari kuota ada seleksi. Nah, seleksinya berdasarkan apa, Pak? Seleksinya itu urutannya ya, Mas Eka, itu yang pertama dilihat zona prioritasnya. Itu ya. Yang kedua urutan pilihan sekolah. Kemudian nomor yang ketiga usia ya, dari yang paling tua ke muda, kemudian baru waktu mendaftar begitu. Nah, mungkin sekaligus saya sampaikan untuk kapan pelaksanaan PPDB jalur afirmasi untuk yang prioritas pertama, yang bagi anak nakes yang meninggal dunia dalam COVID dan anak panti itu input ke dalam sistem kan tadi kan diberikan data ya, diberikan data secara given dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kemudian datanya diinput ke dalam sistem itu mulai tanggal 10 sampai 26 Juni. Dimasukkan dalam sistem, ada di database. Kemudian nanti ada proses pengumuman karena kan tadi kan tanpa seleksi ya. Pengumuman tanggal 26 Juni 2024 baru nanti wajib lapor diri tanggal 27 sampai 28. Lumayan panjang waktunya, panjang Pak. Juni 2024 begitu. Kemudian kalau untuk yang prioritas yang kedua, prioritas pertama untuk yang penyandang disabilitas itu memang pelaksanaannya itu pendaftarannya karena harus mendaftar nih, stelselnya aktif ya. Itu harus mendaftar ke sekolah tujuan itu pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2024. Itu pendaftarannya tuh Mas Eka. Nanti kemudian pengumumannya ada 12 Juni 2024 diakhiri bagi yang dinyatakan diterima itu wajib lapor diri Mas Eka. Kalau nggak lapor diri, kalau nggak lapor diri berarti dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti tahapan PPDB berikutnya. Berarti begitu. Ini sama nih ya. Lapor dirinya tanggal 13 sampai 14 Juni 2024. Ini untuk yang prioritas yang pertama. Kemudian untuk prioritas yang kedua ini kan tadi CPDB-nya adalah
penerima KJP, KJP, penerima PIP. PIP, apa nih Mas Eka nih? Ya, Kemudian anak pengemudi Pengemudi. Jaklinggo dan Kemudian- KPJ, Pak. dan KPJ. Iya. Nah, ini memang kalau persyaratan umurnya sama ya. Mhm. Persyaratan umurnya sama. Kemudian bila melebihi daya tampung, Diseleksi ada sama. proses seleksi. Nah, ini seleksinya sama nggak? sama. Oh, sama. Seleksinya urutan prioritas. Oke. Yang kedua zona prioritas. Kemudian yang kedua adalah urutan pilihan sekolah. Oke. Kemudian usia. Oke. Usia dari yang tertua ke muda ke yang tertua ke termuda. Ya. Kemudian waktu mendaftar. Lah ini untuk pelaksanaannya Mhm. bagi CPDB afirmasi prioritas yang kedua, yang tadi ya anak penerima PIP, anak KJP, anak pemegang kartu Jakarta, kemudian anak pengemudi Jaklinggo itu pendaftaran itu dimulai tanggal 19 sampai 21 Juni 2024. Nanti ada proses pengumuman di Oke. tanggal 21 Juni. Jadi pengumuman ini bersama dengan hari terakhir pendaftaran ya Pak. Jadi Oke. pengumuman hanya nanti waktunya memang sore hari begitu. Itu pengumuman tanggal 21 Juni 2024 baru yang dinyatakan diterima. Ini wajib lapor diri tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2024. Ini untuk yang SD ya. Yang SMP nih, Pak. Kemudian kita lanjut Lanjut. untuk jenjang SMP sekaligus Oke. SMA ya, Iya. karena kebetulan sama nih secara pedoman regulasinya, tata caranya persyaratannya sama. Jadi kita mulai dari usia dulu ya, Iya. persyaratan. Nah, ini ya, untuk SMP. untuk SMP. Jadi untuk CPDB jalur afirmasi SMP itu untuk yang untuk SMP usianya paling tinggi. Oh, ini bukan minimal. Sekarang Bukan. paling tinggi nih, Ini maksimal yang nih paling berarti. tinggi, Oke. usianya 15 tahun tuh Mas Eka. Oke, masih masuk 15 lah ya. tahunnya gitu. itu pada tanggal 1 Juli 2024. 2024. Ya, itu untuk SMP ya Mas. Kalau untuk yang Mas Eka. Kalau untuk yang persyaratan usia untuk CPDB jalur afirmasi jenjang SMA itu boleh paling tinggi 21 tahun. 21 tahun Boleh masuk tuh, Pak. paling tinggi ya, paling Oke, tinggi oke. 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Ini untuk yang CPDB yang jenjang SMP, SMA itu untuk yang anak panti, Mhm. kemudian anak nakes yang meninggal dalam penanganan COVID. Jadi yang yang dua itu ya, itu persyaratan umur itu. Tapi khusus untuk CPDB masih jalur afirmasi prioritas yang pertama untuk penyandang disabilitas ini persyaratan usianya itu berbeda. Jadi khusus jalur afirmasi prioritas pertama disabilitasnya, bagi Pak, ya? penyandang disabilitas Oke. itu usianya untuk yang SMP itu paling tinggi 18. Kalau tadi kan yang umum itu kan 15 tadi maksimal. 15, tapi khusus penyandang disabilitas itu ada 18. toleransi Oke. untuk jenjang SMP, usia umurnya boleh 18 paling tahun tinggi 18 tahun. Oke. Untuk yang jenjang SMA itu maksimumnya itu paling tinggi 24 tahun. Untuk disabilitasnya ya. Iya, untuk yang disabilitas. Iya, disabilitas Ya, tadi. Kalau pada yang umum tanggal kan tadi 1 kan Juli. 21. Iya, 21. Ya, itu yang biasa Ada ya. toleransi. Nah, berarti itu kan batas maksimal, Pak. Ya. Kalau dia di bawah itu boleh berarti ya? Ya kalau maksimum berarti di bawahnya Iya, boleh. boleh. Ya? Artinya kalau misalkan SMA masuk di umur 13 tahun, 12 tahun Boleh ya. Ini kan Keterima yang kita, atau tidak iya. ya nanti seleksi kan. Nah, betul. Oke. Itu dari sesi usia Iya, ya. siap. Kemudian kita lihat untuk afirmasi prioritas pertama ini untuk berarti prioritas pertama tadi Mas Angga masih ingat ya. Berarti anak panti, Anak panti, PSA anak ya, nakes panti ya, sosial panti asuhan sosial anak asuhan anak. di bawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan anak dari nakes ya, Yang meninggal. tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19 itu proses seleksinya ini tidak melalui proses seleksi. Oke. Jadi tanpa seleksi kalau bahasa kita. Tapi Prioritas untuk kan. yang prioritas pertama penyandang disabilitas, karena tadi Iya. kuotanya kan 2 orang per rombel ya. Betul. Jadi bila peminat lebih dari daya tampung itu harus diseleksi, Mas Angga. Ya, harus diseleksi urutannya. Ini mulai dari dilihat zona prioritas.
Oke. Kemudian yang kedua itu usia dari yang tertua ke muda. Kemudian pilihan sekolah baru waktu mendaftar begitu. Nah untuk pelaksanaannya untuk CPDB afirmasi prioritas yang pertama untuk yang untuk yang anak panti dan anak nakes yang meninggal dalam COVID itu karena datanya tadi kan given ya. Kalau saya lupa, kalau yang anak panti sosial asuhan anak ini datanya diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI. Tapi untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID ini juga datanya itu given, itu yang diusulkan tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan. Berarti tidak Provinsi bisa DKI Jakarta. Tidak bisa sendiri ya, Tidak Pak? bisa sendiri. Itu melalui satu pintu usulan tertulis. Nah, itu pelaksanaannya karena datanya sudah diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan itu diinput ke sistem. Itu tanggal 10 sampai 26 Juni. Jadi masuk database sistem, kemudian pengumumannya 26 Juni 2024 diakhiri bagian dinyatakan diterima itu pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2024. Ini untuk yang CPDB afirmasi prioritas pertama untuk anak panti dan anak nakes yang meninggal dalam penanganan COVID. Nah, khusus untuk penyandang disabilitas itu daftarnya karena tadi kan ini harus bisa jadi ada proses seleksi. Itu memang pendaftaran dan seleksi itu dilakukan tanggal 10 sampai 12 Juni. Kemudian pengumumannya tanggal 12 Juni 2024. Bagi yang diterima baru dinyatakan wajib lapor diri dari tanggal 13 sampai 14 Juni 2024. Ini untuk masih prioritas yang pertama ya. Ini belum prioritas kedua nih, Pak. Belum prioritas kedua. Jadi sekarang ke prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua. Yang KJP nih kayak. Ya, yang prima PIP, prima KJP. Kemudian tadi KPJ masih ingat ya, anak dari pemegang kartu Prakerja Jakarta maupun anak dari pengemudi Jaklingko kategori bus kecil atau mikrotrans itu ya. Ini ini untuk umurnya tadi sudah kami sampaikan ya, Kemudian untuk bila pendaftar melebihi daya tampung. Gitu ya. Ada seleksi. Kan tadi kalau untuk SMP SMA tadi kuotanya berapa Mas Angga? 25%. 25 ya. 25%. Ini kalau melebihi daya tampung pendaftarnya itu berarti harus ada seleksi. Nah, seleksinya sama tadi ya. Tadi cara seleksinya itu memang nomor 1 menggunakan urutannya ya, zona prioritas, kemudian urutan pilihan sekolah, baru kemudian total pembobotan indeks prestasi. Ini ada. Ini kayaknya baru di tahun ini nih. Indeks prestasi akademik baru waktu mendaftar. Karena gini, walau bagaimanapun kan anak afirmasi pun itu juga harus diberikan motivasi untuk rajin belajar, berprestasi. Makanya wajarlah kalau memang ada urutan untuk melakukan seleksi, setelah sudah prioritas urutan pilihan sekolah, kemudian ada total pembobotan indeks prestasi akademik baru yang diakhiri terakhir waktu mendaftar. Nah, ini pelaksanaannya Mas Eka itu untuk CPDB afirmasi prioritas kedua ya. Ini pendaftaran dan seleksi tanggal 19 sampai 21 Juni 2024. Kemudian pengumuman itu di tanggal 21 Juni 2024 dan bagi yang diterima wajib lapor diri tanggal 22 sampai 24 Juni 2024. Ini untuk informasi lumayan detail Mas Eka ya, untuk PPDB jalur afirmasi jenjang SMP dan SMA. Nah, terakhir SMK saya akan menjelaskan ya untuk SMK. Jadi untuk PPDB jalur afirmasi jenjang SMK. Nah, kita mulai dari persyaratan umur dulu ya Mas Eka ya. Dari persyaratan umur begitu. Jadi untuk ini sama juga ya. Jadi untuk CPDB afirmasi prioritas yang pertama ya. Prioritas yang pertama ini kan nanti ada pembedaan usia dengan yang anak penyandang disabilitas. Jadi kalau yang anak panti
PSA, panti sosial asuhan anak dan anak nakes yang meninggal dalam penanganan COVID ini, itu untuk SMK persyaratan usia itu paling tinggi 21 tahun. Sama ya, dengan yang SMA 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Namun untuk yang penyandang disabilitas, ini lagi-lagi nih ada pengkhususan untuk persyaratan usia. Jadi khusus jalur afirmasi prioritas pertama bagi penyandang disabilitas itu untuk jenjang SMK berusia paling tinggi itu 21 tahun ya. Tetap sama ya Pak, berarti 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 begitu. Kemudian untuk CPDP yang prioritas yang pertama, kami akan tentukan satu-satu ya. CPDP afirmasi prioritas pertama jenjang SMK itu kan tadi anak panti sosial asuhan anak dan anak nakes yang dalam penanganan COVID-19. Ini untuk jadwal lini masanya ya, itu ini sebelum lini masa maaf. Jadi proses seleksi tidak ada. Jadi kalau yang sama ya, jadi untuk CPDP jalur afirmasi prioritas pertama untuk anak panti dan anak nakes dari tenaga kesehatan meninggal dunia dalam COVID ini bisa dikatakan ini tanpa seleksi. Oke, berarti prioritas ya, karena ya super prioritas ya. Tapi khusus yang disabilitas lagi-lagi karena seleksi. Memang ada ketentuan kuota. Tadi 2 orang per rombongan belajar. Jadi bila ternyata di satu sekolah itu ternyata penyandang disabilitas yang mendaftar ke diri jalur melebihi kuota, itu ada proses seleksi. Ya, seleksinya tadi urutannya mulai dari total pembobotan indeks prestasi akademik kalau untuk SMK. Kemudian urutan pilihan sekolah baru waktu mendaftar. Kira-kira seperti tidak ada zona ya Pak ya? Karena di SMK ya, memang tidak ada zona ya. Tidak ada zona begitu. Dan ini waktu pelaksanaannya itu untuk pendaftaran dan verifikasi dan seleksi ini pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2024, kemudian pengumuman 12 Juni, kemudian lapor diri sesuai dengan ketentuan tanggal bagian diterima tentu ya Mas Eka itu tanggal 13 sampai 14. Ini untuk CPDP afirmasi jenjang SMK prioritas yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua sama nih. Yang kedua kan siapakah CPDP afirmasi prioritas kedua jenjang SMK sama. Jadi yang pertama yang tadi apa Mas Eka masih ingat ya, penerima KJP Plus. Kemudian KIP. Yang kedua prima program PIP, program Indonesia Pintar, program Kemdikbudristek RI. Kemudian anak pemegang kartu Prakerja Jakarta dan anak pengurus Jaklingko. Nah, ini untuk kalau melebihi daya tampung di suatu sekolah seleksi lagi Pak. Jadi walaupun prioritas tetap aja tuh. Ya Kenapa harus seleksi? Karena ya peminat pendaftar lebih banyak dari daya tampung. Ya terpaksa harus ada alat seleksi. Pengennya sih masuk semua ya. Pengennya masuk semua. Ada alat seleksinya itu pertama urutannya ya, total pembobotan indeks prestasi akademik. Kemudian urutan pilihan sekolah, baru waktu mendaftar. Dan ini sekarang kita lihat kapan waktunya. Ya, jadi untuk yang CPDP afirmasi prioritas yang kedua jenjang SMK itu jadwal pendaftaran dan seleksi 19 sampai 21 Juni 2024, kemudian pengumuman 21 Juni 2024, diakhiri bagian diterima lapor diri tanggal 22 sampai 24 Juni 2024. Mungkin yang terakhir Mas Eka ya, sebelum kita mungkin ada ngobrol lebih jauh ya. Ini barangkali ada catatan khusus ini. Barangkali begini pertanyaannya, bagaimana bila kuota jalur afirmasi prioritas pertama itu ternyata tidak terisi? Artinya nggak ada yang daftar nih, nggak ada yang ngisi. Ada yang daftar, tetapi ternyata masih ada sisa kuota. Nah sisanya itu dilimpahkan ke mana tuh Pak? CPDP masih PPD jalur afirmasi yang prioritas kedua. Iya, yang anak
KJP, PIP, pemegang kartu Jakarta maupun anak dari pemegang kartu Jakarta dan Pengemudi Jaklingko. Dilimpahkan ke situ Mas Angga. Satu lagi yang terakhir itu walaupun ini PPDB jalur afirmasi, kalau yang memilih SMK. Nah, SMK ini kan kalau di Jakarta itu saat ini ada 73 SMK negeri. Totalnya itu ada 76 konsentrasi kalian. Atau kalau bahasa dulu itu jurusannya. Ini sebagian besar itu mempersyaratkan tidak buta warna, sebagian besar. Tapi memang ada konsentrasi kalian tertentu yang tidak mempersyaratkan tidak buta warna. Nah, bagi CPDB jalur afirmasi yang memilih SMK dengan konsentrasi keahlian yang mempersyaratkan tidak buta warna, itu memang wajib memiliki surat surat keterangan tidak buta warna. Dari mana surat keterangan tidak buta warna? Tentu dari instansi kesehatan pemerintah. Itu ya Pak. Kemudian masih harus dikuatkan dengan SPTJM orang tua. Artinya walaupun sudah ada surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah, tetapi untuk penguatan akuntabilitas ini orang tuanya perlu membuat SPTJM di atas materi cukup yang menyatakan bahwa dokumen yang menyatakan tidak buta warna itu memang itu benar adanya. Dan itu termasuk tanggung jawab orang tua juga menjamin kebenaran bahwa ini adalah penyandang tidak buta warna. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Angga ya. Barangkali penjelasan agak detail, mohon maaf mungkin agak panjang, tetapi ini demi untuk informasi publik agar ada kejelasan informasi. Saya pikir ini hal yang wajar perlu saya sampaikan begitu. Ini paling detail selama podcast nih Pak. Pak Waluyo. Siap. Sebelumnya dijelaskan gitu, cuma global. Nah kalau Pak Waluyo ini lebih main ke satu-satu nih ya. Iya, karena main jenjang. Gitu. Saya tidak ingin ada mispersepsi ya, karena bila terjadi mispersepsi masyarakat nanti bisa jadi kan kemudian ya. Kalau terjadi sesuatu itu kan bisa saja jadi tanda kutip menyalahkan ya. Kenapa tidak ada sosialisasi yang jelas itu. Ya kira-kira seperti itu sajalah. Kita ingin berikan informasi yang clearance yang jelas itu sehingga masyarakat punya kepastian mendapat informasi yang benar. Bahkan ketika sudah disampaikan dengan clear, dengan runtut pun masih ada aja tuh Pak yang miss ya Pak. Karena memang biasanya masih begitu. Sudah sosialisasi menurut kita sudah sangat masif. Menurut kita ya. Sudah melibatkan seluruh elemen masyarakat, sudah kita sasar untuk sosialisasi, tetap saja masih ada misinformasi. Kita manusia tidak akan pasti sempurna kan. Ya gitu. Oke Pak, saya mau nanya ke ini Pak, ke afirmasi prioritas pertama tadi yang perihal tentang anak nakes yang meninggal karena COVID, orang tuanya yang meninggal dalam penanganan COVID ya Pak. Nah itu ada tenggang waktunya nggak Pak? Kira-kira batas cut off untuk diambil. Ini kapan nih meninggalnya? Atau ini kan udahan nih Pak COVID-nya ya. Udah nggak denger nih saya soal COVID. Terus ini baru meninggal ternyata nih anak nakes nih. Apa itu kapan diambilnya gitu Pak data tersebut gitu loh. Tadi saya sampaikan bahwa untuk CPDB jalur afirmasi untuk yang PSAA itu memang kan kita mendapatkan usulan tertulis dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk yang anak nakes yang meninggal dalam penanganan COVID ini memang datanya diusulkan tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan. Jadi tentu kita sudah memberikan rambu-rambu ya. Kalau yang nakes, anak nakes, CPDB anak nakes itu berarti kan harus anak tenaga kesehatan sekali lagi yang bekerja pada fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Makanya tadi legitimasinya adalah usulan Kepala Dinas Kesehatan. Tentu siapa yang dikategorikan menjadi meninggal dalam penanganan COVID itu sepenuhnya itu menjadi kita delegasikan kewenangannya untuk diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kira-kira seperti itu, Mas Eka. Artinya tidak bisa ya, misalkan mau sendiri daftar gitu kan? Nggak bisa. Itu harus melalui Dinas Kesehatan tadi. Kanalnya diusulkan oleh Kepala Dinas. Begitu juga tadi dengan yang si Jaklingko juga ya. Oh iya, sama Jaklingko juga itu diusulkan tertulis oleh harus tertulis usulannya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Provinsi DKI Jakarta. Kalau yang anak Pengemudi Jaklingko oleh Kepala Dinas Perhubungan. Perhubungan, oh iya. Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
masih di afirmasi pertama nih. Ini sebenarnya mungkin sobat pintar sama warga sekolah udah banyak banget yang nanya di kolom live chat, Pak, perihal tentang afirmasi kedua. Tapi Mas Eka akan tahan dulu. Ya, Afirmasi kedua. baik. Masih mau coba di afirmasi satu gitu. Memperdalam di afirmasi satu, Pak. Kalau misalkan saya nih, anak saya daftar di jalur afirmasi, Ya, at least itu afirmasi satu ataupun afirmasi Iya. dua ya, betul. udah keterima nih, Ya. ya kan? Tapi kayaknya saya mau daftar lagi deh di jalur zonasi nih. Itu bisa nggak tuh, Pak? Jadi sebenarnya kalau tadi konteksnya sudah diterima Sudah ya keterima, Pak. ya. Secara haknya dia memenuhi kriteria sebagai CPDB afirmasi, Betul. baik prioritas pertama maupun prioritas kedua. Sudah mendaftar, menentukan pilihan sekolah, dan tadi dari Mas Eka ceritanya udah diterima Udah nih. keterima, Pak. Udah dinyatakan diterima. Udah lapor diri malah. Udah lapor diri ya. Nah, itu. Tapi pengen masuk lagi ke jalur Nah, zonasi gitu. Bisa Jadi nggak itu, kalau Pak? secara sistem PPDB kalau sudah diterima, sudah lapor diri, berarti sudah nyantol tuh kalau mungkin bahasa Iya, betul. bahasa gaulnya. Di sistem itu sudah tidak bisa mendaftar pada jalur lain. Kalau tidak lapor diri, Oke. ya dinyatakan Mengundurkan diri. diri. Tetap aja nggak bisa juga ya. Berarti konsekuensinya secara sistem terblokir tuh. Terblokir. Jadi Oke. kalau sudah CPDB diterima pada jalur yang dipilih, Oke. tidak lapor diri sesuai tenggang jadwal waktu yang ditetapkan, dianggap mundurkan diri, ya sudah tidak bisa mendaftar apa-apain pada lagi tuh, jalur Pak. lain. Jadi oleh karena itu kepada CPDB tentu sebelum menentukan pilihan tentu harus dipikirkan masak-masak. Betul. Bahwa ini adalah kesempatan yang barangkali adalah gold challenge ya untuk bisa menentukan pilihan. Jadi pikirkan sejak awal, memastikan gitu. Kalau memang memenuhi persyaratan sebagai CPD afirmasi menggunakan jalurnya, ya sudah konsisten di situ. Kalau diterima disyukuri, maka tujuannya kan untuk diterima kan sebenarnya. Ini udah keterima masa. Jadi udah diterima masa malah kemudian tidak lapor diri. Sementara kan di luar sana banyak yang betul-betul ingin diterima, nggak diterima. Orang udah diterima kok, tinggal lapor diri. Jadi seperti itu ya secara ketentuan. Jadi nggak bisa tuh ya kalau misalkan udah keterima terus tidak lapor diri, sudah. Ataupun lapor diri, tidak lapor diri mau udah jelas-jelas tuh nanti akan dianggap mengundurkan diri ya. Ini udah lapor diri terus mau ngambil jalur zonasi itu tetap nggak akan bisa. Tetap nggak bisa karena tadi sudah secara sistem sudah terkunci. Ya, pilihan pertama Pak. Terkait dengan afirmasi kedua nih Pak. Geser perihal tentang KJP sama PIP ini ya Pak. Iya. Kan tadi kan Bapak menyebutkan bahwa di afirmasi kedua itu orangnya atau calon peserta didik yang bisa daftar di afirmasi kedua itu adalah pemegang KJP. Ya. Pasti ya kan. Ya. Nih, terus KJP-nya kapan mungkin pertanyaannya? Penerima KJP yang kapan ya? Ini luar biasa. Penerimanya itu di cut off-nya kapan Pak? Gitu. Ya, jadi untuk CPDB afirmasi kedua untuk penerima KJP. Siapa penerima KJP yang diakomodir adalah penerima KJP plus tahap 2 tahun 2023. Oke. Tahap 2. Tahap 2 itu adalah penerima KJP plus untuk periode Juli Desember 2023. Karena data penerima KJP plus tahap 2 tahun 2023 sudah masuk ke dalam database sistem, maka bagi yang di luar itu penerima KJP tahap 2 tahun 2023 berarti secara sistem tidak bisa mendaftar gitu. Jadi bukan yang penerima KJP plus sebelumnya atau yang sekarang. Sekarang 2024. Kan tahap 1 2024 belum keluar Pak. Ini malah belum atau sedang dalam proses penetapan penerima dengan keputusan gubernur. Jadi ini belum diumumkan ya. Jadi itu cut off-nya untuk yang KJP ya. Kalau untuk PIP, PIP ini adalah penerima PIP tahun 2023. Kalau PIP kan nggak ada istilah tahap 1 tahap 2. Karena dia 1 tahun ya. Iya 1 tahun. Jadi tentu Dinas Pendidikan sudah mendapatkan data PNBA, Penim by School ya untuk CPDB-nya ini. Yang penerima PIP ini itu sudah diberikan oleh Kemdikbudristek RI. Dalam ini adalah Puslapdik. Jadi yang menangani program PIP, program Indonesia Pintar adalah Pusat Layanan Pendanaan Pendidikan atau Puslapdik ya. Kemdikbudristek itu data sudah diberikan Mas Eka yang
penerima PP tahun 2023 gitu loh. Nah, oh ya satu lagi yang saya tadi agak lupa untuk CPDB afirmasi prioritas kedua, yang tadi penerima KJP Plus, Ya. penerima PIP, Saya tahu nih Bapak mau menjelaskan anak apa nih. pemegang kartu pekerja Jakarta maupun Oke. anak pendidik Jakarta, Iya. ini ada persyaratan harus terdaftar dalam Iya. DTKS. Nah, ya. itu mau saya tanyakan, Data Pak. terpadu kesejahteraan sosial. Nah, DTKS-nya yang kapan? Ini Betul. harus clear nih. Nah, ya. Jadi DTKS yang harus terdaftar adalah DTKS yang per November 2022 ditambah per Januari tahun 2023. 2023. Oh, tetap ya Pak ya? Iya. Januari 2023 Iya, ya. Oke. kan ini kan tadi kan menerima Iya. Karena tahun 2023 yang 2024 kan PIP belum. ya, mau KJP juga yang tahap 2 2023, Oke. PIP 2023 itu. Dan itu juga datanya sudah diberikan oleh Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Jadi sudah. Jadi CPDB jalur afirmasi kalau yang bukan memenuhi kriteria itu sudah tidak ada di database, berarti tidak terdaftar gitu. Tidak bisa. Jadi sudah hanya diberikan kepada yang memenuhi persyaratan, di sistem database sudah ada. Oke, artinya tadi clear bahwa yang digunakan adalah KJP tahap 2 2023. Waluyo nih saya dapat KJP-nya tahap 1 tahun 2023. Ya, itu tidak bisa, mohon maaf. Pak. Mohon maaf Karena untuk yang tahun diakomodir ini. Ya. hanya Silakan bisa ikut tapi jalur non berbeda. afirmasi. Ya sih kan masih bisa Betul, prestasi, ikut jalur prestasi gitu ya. Oke. Kalau yang SMP boleh jalur zonasi gitu kan. Kan masih ada jalur lain kan gitu. Itu Mas Eka. Nih, saya kalau tadi dijelaskan sama Pak Waluyo itu jadi teringat apa yang dijelaskan oleh Pak siapa tuh? PPDB bersama. Oh, kemarin. waktu itu kalau tidak salah yang podcast Pak Ali Mukodas ya. Iya, Pak Ali Mukodas. Nah, ini kayaknya hampir-hampir sama, Pak. Apa emang sama atau ada perbedaannya? Karena kan di PPDB bersama itu juga kan ada yang masuk dalam afirmasi itu. Nah, ini beda atau sama, Pak? Oh ya, jadi kalau yang tadi jalur afirmasi dengan PPDB bersama ya. Sebenarnya kalau apa? Dari persyaratannya kan bisa dikatakan sama ya Pak. Bedanya adalah kalau PPDB bersama itu khusus bagi CPDB yang mendaftar pada satuan pendidikan swasta yang peserta PPDB bersama. Jadi swasta. Pilihannya adalah sekolah swasta kan begitu. Kalau yang untuk yang tadi yang afirmasi yang buka, katanya bedanya apa dengan PPDB bersama? Kalau PPDB bersama itu untuk swasta, kalau yang untuk afirmasi itu untuk pilihan sekolahnya adalah negeri gitu, satuan pendidikan negeri, itu bedanya. Karena memang sama-sama afirmasi tapi diperuntukkan berbeda betul. Ya Pak ya. PPDB bersama di DKI Jakarta ini adalah satu-satunya provinsi ya yang memiliki program PPDB bersama, karena tentu DKI Jakarta sangat memahami bahwa daya tampung sekolah negeri sangat terbatas. Maka kira-kira gini ya, kalau di wilayah kota itu tidak ada SMP negeri, nggak ada SMA negeri, nggak ada SMK negeri. Nah, sekolah-sekolah swastanya kita ajak PPDB bersama gitu. Berkolaborasi ya. Iya, karena kan nanti kasian dong anak-anaknya di situ kan nanti kalau ikut misalkan jalur zonasi, tentu prioritas sudah prioritas yang ketiga yang mungkin peluang untuk diterima kecil. Maka ya sudahlah, pilihlah sekolah swasta terdekat dengan domisili rumahmu gitu ya, untuk sobat-sobat pintar. Milih swasta nggak apa-apa, tapi nanti begitu diterima pada sekolah swasta peserta PPDB bersama, pembiayanya 3 tahun full ditanggung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta. Berarti sekolahnya di swasta, rasanya tetapi diperlakukan sama seperti di sekolah negeri. Jadi itu PPDB bersama. Swasta rasa negeri itu ya. Iya. Dan di PPDB bersama juga kan ya. Ini sih kita jadi ngebahas PPDB bersama karena memang agak mirip ya Pak. Agak mirip dengan persyaratannya ya. Nah, itu KJP-nya tetap lanjut ya Pak ya, yang di PPDB bersama itu ya. Kalau selama dia tidak melanggar aturan dari KJP itu ya. Betul. Gitu. Jadi plusnya di situ tuh, enak tuh di PPDB bersama ya, KJP-nya tetap berlanjut selama dia tidak melanggar aturan dari penerima KJP. Betul. Karena memang untuk tadi saya sampaikan bahwa pembiayaan PPDB bersama ini kan selama 3 tahun itu ditanggung APBD. Iya. Bagaimana kalau dia 3 tahun nggak lulus gitu ya? Berarti kalau melebihi waktu 3 tahun misalkan pernah
tidak naik gitu ya Iya. Pak. Yang pasti yang dibiayai hanya 3 tahun. Oke. Berarti tahun yang keempat karena konsekuensi misalkan tidak Oke. naik kelas ya Pak. Heeh. Kok jadi 4 tahun ya sudahlah, itu bagian dari resiko Si ditanggung oleh orang tua kan, itu calon tidak hanya 3 studinya ya. tahun gitu. Oke, Kira-kira oke. seperti Clear itu. berarti itu ya Pak. Nih Pak, saya juga mau nanya lagi perihal dengan perbedaan PPDB jalur afirmasi tahun ini sama tahun kemarin tuh apa tuh Pak? Kalau saya lihat sih ada satu poin yang saya senang banget ngedenger ya Pak sebenarnya. Iya, iya. Nah, mungkin bisa Pak Waluyo menambahkan gitu. Kira-kira perbedaannya itu apa sih dari afirmasi tahun lalu dengan afirmasi tahun ini? Sebenarnya sama ya, Mm-mm. sampai ini secara regulasi masih sama, hanya bedanya ada CPDB-nya ya. Kalau tadi yang tahun lalu berarti kalau yang PPDB jalur afirmasi prioritas kedua berarti kan Prima KJP tahun 2022. Iya. Mm-mm. Kalau sekarang 2023, ya bedanya itu aja. Oh, Gitu. PIP juga gitu, yang tahun lalu oke, itu dari penerima PIP tahun 2022, sekarang tahun 2023. 2023. Kalau dari seleksi dari segi Sama. seleksi sama. Semuanya mekanisme, proses, regulasi masih belum berubah. Kalau tidak salah Pak, yang di tahun 2023 itu tidak menggunakan indeks prestasi kan? Oh iya betul. Nah, Oh iya betul. Iya. di tahun ini tuh Tahun ini menggunakan indeks prestasi iya ya Pak ya. betul. Nah itu saya sangat setuju sekali Pak. Sangat setuju sekali. Kalau bisa tuh indeks dulu baru zona. Kalau saya pengennya gitu Pak. Kalau boleh ngasih masukan gitu. Iya. Karena mau bagaimanapun kan penerima KJP ini teman-teman yang memang diberikan akses pendidikan oleh dinas pendidikan ya tentunya, agar bisa mengakses pendidikan ya kan. Iya betul. Diberikan bantuan gitu. Iya. Jangan sampai bantuan yang sudah diberikan ini justru tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi belajarnya betul. gitu loh Pak. Jadi kalau boleh ngasih saran gitu untuk tahun Iya, 2025 nanti gitu kan, kalau bisa tuh indeks prestasinya ditaruh di atas dulu gitu. Jadi Oh. dilihat nilainya dulu baru zona gitu. Saya pikir itu usulan yang sangat make sense ya, dan bolehlah tuh dipertimbangkan Gitu tuh. Pak. Jadi teman-teman atau sobat-sobat pintar ini terchallenge gitu loh. Betul. Gitu. Wah, saya udah dapat KJP gitu kan. Saya harus pintar. Pinter dong. Iya. Wah, harus minat belajar itunya harus Iya. naik lagi. Jangan sampai sudah dapat tapi minat belajarnya turun. Terus nggak keterima dengan jalur nilai kurang serak. Terus Iya, nggak betul. keterima di jalur afirmasi karena nilainya kurang juga. Wah ini seleksinya tidak relevan apa segala Iya, macam. iya. Malah jadi banyak alasan gitu loh. Iya betul. Mudah-mudahan di tahun 2025 masukannya diterima nih. Saya amini. Amin. Oke. Karena ini usulan Oke. yang baik Nih, lah. Iya, karena mau bagaimanapun ya afirmasi ini memang kan diperuntukkan untuk tadi seperti yang Pak Keluarga tidak mampu Iya. yang pasti untuk berikan akses agar mendapatkan layanan pendidikan Pendidikan, bermutu. Jadi betul. jangan sampai jadi program-program bantuan sosial biaya pendidikan kan termasuk melalui program KJP Plus itu memang untuk memastikan Mas Eka di Jakarta tidak boleh ada anak usia sekolah Iya. yang tidak bersekolah. Kemungkinan yang tidak bersekolah kan kemungkinan adalah orang nggak mampu. Iya. Kan gitu ya. betul. Kalau orang mampu sih pastilah secara resources sumber daya pasti memiliki akses lah untuk bersekolah, bahkan mungkin setinggi-tingginya bisa dibiayai orang mampu. Iya. Tapi kalau orang tidak mampu, ya untuk memastikan harus belajar, harus bersekolah, tidak sampai kemudian tidak bersekolah karena ini anak usia sekolah, wajib sekolah dibiayai melalui bantuan sosial biaya pendidikan, PPDB-nya jalur afirmasi. Gitu. Bahkan Mas ada Eka. 2 dikasih jalur ya Pak ya. Mau Iya. jalur PPDB bersama silakan. Terus afirmasi diberi Ya lagi. CPDB ini misalkan, oh saya punya jalur tersendiri nih, afirmasi. Oh saya ingin bersaing di PPDB jalur prestasi, monggo Oh, silahkan. itu lebih mantap. Loh iya, lo kan mungkin ada loh, Betul. ada loh anak sebenarnya dia masuk kriteria afirmasi, Iya. tetapi Nilainya cukup bagus. bagus nilainya ya, kemudian ikutlah jalur Prestasi. prestasi, diterima. Semoga juga banyak, harapan saya tuh banyak juga. Jadi hanya keberpihakannya adalah kalau ikut seleksi pada jalur lain tidak diterima, Anda punya jalurnya sendiri. Gitu maksudnya. Berarti ini jalur khusus. Iya, jalur khusus gitu. Khusus penerima KJP, Iya, tadi betul. PIP, Iya. terus anak-anak dari supir mitra Transjakarta, Iya. kemudian Anak juga pemegang kartu Jakarta. KPJ, ya. ya kemudian juga Kalau yang anak nakes. pati disabilitas sama yang anak nakes itu kan sudah memang prioritas pertama gitu. Seru ngobrol-ngobrol sama Pak. Ya semoga ini bermanfaat memberikan pencerahan ya Iya. bagi sobat-sobat pintar dan seluruh masyarakat Jakarta begitu. Pak, kita mau
interaksi sama Ya, sobat-sobat boleh. pintar nih di live chat tuh banyak Barangkali banget ada nih yang kayaknya. kirim chat ya. Iya, seru banget ini soalnya sama Pak Waluyo. Pak Waluyo itu banyak fansnya, Pak. Boleh lah kalau Oke. tanya-tanya KJP juga masih boleh. Oh, boleh. Mungkin di situ banyak. Saya yakin ya sekarang di semua media, sorry, di medsos ya. Itu pertanyaannya satu, kapan KJP cair ya? Ini mungkin mumpung ini juga mungkin sebelum chatnya itu kemungkinan saya juga menebak jangan chatnya juga itu isinya. Sudah Jadi, bisa langsung diterawang ya. ya. Jadi Mondo restu kami sedang sangat berjuang keras untuk secepatnya itu mencairkan dana KJP tahap 1 tahun 2024 dalam waktu yang tidak lama lah ya. Sabar saja, dalam waktu yang tidak lama, dalam hitungan hari lah. Semoga amin. terbit Kepgubnya, dan begitu terbit Kepgub kami sudah menyiapkan instrumen untuk bisa Kepgub terbit langsung kami cairkan. Kami sudah membesarkan proses surat perintah pemindah bukuan dana KJP ke Bank DKI dari rekening khusus ke rekening penerima yang nanti ditetapkan Kepgub. Jadi jangan khawatir kalau toh tadi menerawang pertanyaannya. KJP Plus insya Allah tahap 1 tahun 2024 akan segera cair ya, dalam hitungan hari lah. Iya, ini kan yang sobat-sobat pintar atau warga sekolah lihat tidak semudah itu ya Pak. Ada proses di belakangnya yang itu harus dipahami oleh sobat-sobat pintar dan warga sekolah. Tadi udah diinformasikan oleh ini langsung ya oleh Bapak. Nih Pak, ada pertanyaan dari Rahel Claureta. Izin bertanya Pak, jika adik saya penerima PIP tapi belum masuk DTKS karena DTKS kami masuk ke dalam musyawarah mufakat, artinya memang belum terdaftar di dalam DTKS nih Pak, tapi dia penerima PIP, bisa nggak Pak daftar? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bila penerima PIP tetapi ternyata belum terdata dalam DTKS, kan tadi persyaratannya harus terdata dalam DTKS. Berarti kalau belum, nggak bisa ya, belum bisa. Okay. Karena begini, usulan DTKS itu memang memerlukan proses ya. Tadi benar sudah menyampaikan. Jadi DTKS itu kan pendaftarannya bisa secara daring melalui kelurahan domisili, menghubungi petugas pendamsos, namanya petugas pendatan dan pendamping sosial. Itu nanti ada prosesnya panjang Mas Eka setelah daftar. Dan juga bisa daftar secara online juga ya, secara online maupun secara melalui kelurahan domisili. Itu nanti setelah daftar kan melalui proses satu verifikasi oleh pendamsos. Verifikasinya itu ada instrumennya tuh, ada instrumen untuk bisa memenuhi persyaratan masuk DTKS. Nggak apa-apa sambil menerangkan ya, ngomong-ngomong ditanya nih. Boleh. Jadi biar masyarakat juga tenang gitu. Jadi pendaftar DTKS itu belum tentu mendaftar, boleh hak, tetapi nanti ada proses verifikasi oleh pendamsos. Itu yang diverifikasi itu nanti yang dinyatakan layak itu adalah yang memenuhi kriteria untuk terdaftar dalam DTKS itu diatur Mas Eka, diatur dalam keputusan Gubernur nomor 1250 tahun 2020 itu tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemutarian fakir miskin dan orang tidak mampu di Jakarta. Ya kan tadi kan kalau bansos sosial itu kan persyaratannya adalah orang yang mengalami krisis sosial. Orang yang mengalami krisis sosial itu terdata dalam DTKS. Nah, pada saat proses verifikasi tadi dia akan diukur nomor 1 nih, yang bisa ikut, yang bisa memenuhi persyarat masuk DTKS. Yang pertama, dalam kartu keluarga itu tidak boleh. Saya ulang, dalam kartu keluarga tidak boleh ada yang berstatus PNS, TNI, Polri, anggota legislatif mulai dari MPR RI, DPR RI, DPD RI yang pusat ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu nggak boleh anggota legislatif, nggak boleh ada di KK tuh anggota legislatif. Kemudian tidak boleh juga ada pegawai tetap BUMN maupun BUMD. Ini nomor 1 nih. Kalau ada udah nggak bisa masuk DTKS, langsung dicoret oleh pendamsos gitu. Yang kedua, tidak boleh memiliki kendaraan roda 4. Roda 2 boleh Pak? Roda 2 kalau secara Kepgub itu tidak bunyi ya. Jadi hanya tidak memiliki kendaraan roda 4. Tidak memperdulikan kendaraan itu dipakai untuk mencari nafkah atau tidak. Yang penting kalau punya mobil. Kan kadang-kadang masyarakat sering bertanya ke kami sekali, ya. Pak. Kami betul punya mobil, tapi mobil kami kan mobil untuk narik ojol nih. Untuk nyari nafkah gitu kan, tetap nggak bisa.
Nomor 4, Tanpa pengecualian itu. ya, nomor 4 untuk bisa masuk DTK sih Oke. bagian daftar ya. Heeh. Itu tidak boleh memiliki aset baik tanah, bangunan atau kombinasi antara tanah bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Oke. Itu juga nggak apa dulu tanah warisan. Punya Oh, ini, saya punya, ibu saya ini mah. saya misalkan saya ART, saya dapat warisan gitu kan, tapi kan warisannya nggak bisa diapa-apain, Iya. misalnya tanah itu, tapi NJOP-nya di atas 1 miliar tetap nggak bisa gitu. Yang keempat, ini untuk edukasi masyarakat ya, tidak mengkonsumsi air minum kemasan bermerek minimal 19 liter per hari. Per hari, Pak. Per hari 19 liter. Minum kemasan bermerek ya. Kalau isi ulang boleh. Oh, boleh. Kalau Mas Eka misalkan dalam 1 hari itu mengkonsumsi misalkan apa? Air mineral. Air mineral merek X gitu Iya, ya. Yang kemasan ya, Pak, pabrikan. Mas Eka termasuk yang mampu dong. Berarti kalau saya beli botol yang 1 liter itu sebanyak 19 dalam 1 hari. Sama juga. Oh, itu nggak Mas bisa Eka ya? mampu itu namanya. Oke. Jadi tidak bisa masuk DTKS. Yang terakhir ini ketat nih. Jadi kalau sudah 4 tadi memenuhi persyaratan, tetap masih melalui proses yang namanya musyawarah kelurahan. Di kelurahan dimusyawarahkan untuk difasen orang ini akan dilihat oleh tokoh masyarakat, Pak Lurah, aparatnya, RT RW, tokoh masyarakat ini keluarga mampu atau enggak. Jadi harus dinilai oleh masyarakat sebagai keluarga tidak mampu. Kalau yang termasuk keluarga mampu tentu nggak bisa. Nah itu baru mendaftar verifikasi. Nah setelah memenuhi persyaratan itu oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta diusulkan, Mbak, Mas Eka ya, ke Kementerian Sosial untuk disahkan. Nah, kapan saya terdata dalam DTKS adalah setelah disahkan oleh Kementerian Sosial. Jadi tadi kan pertanyaannya, oh saya udah daftar DTKS, saya baru masih dalam tahapan muskal, berarti belum penetapan, belum masuk DTKS namanya. Pertanyaannya adalah yang terakhir nih, mungkin ini kan untuk CPDP afirmasi ya, yang harus terdata DTKS itu harus anaknya. Kan mungkin ada case ya. Ini saya juga ya karena saya kebetulan menangani bantuan sosial itu sering terjadi ini fenomena yang nyata ya. Yang terdata dalam DTKS hanya orang tuanya, anaknya enggak. Itu ada juga. Yang begini kasihan sebenarnya. Saya juga tidak tahu bisa terjadi. Mestinya pada saat melakukan pendaftaran seluruh anggota keluarga didaftarkan. Sehingga mungkin kalau ada pertanyaan ya, oh yang terdata di DTKS itu orang tua saya enggak terdaftar. Ya belum bisa ikut PPDB jalur afirmasi gitu. Terjawab ya, saya jawaban saya malah panjang, malah lebih mengedukasi yang lebih biar masyarakat juga tahu gitu. Oke, sangat luar biasa emang Pak Waluyo ini ya. Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Untuk status afirmasi KJP dari Ronsud, untuk status afirmasi KJP itu datanya diambil berapa tahun ke belakang atau sebelumnya? Mas Eka atau Narsum silakan. Oh ya tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi untuk PPDB tahun pelajaran 2024-2025 untuk jalur afirmasi, prioritas yang kedua ya. Penerima KJP tadi saya sudah sebut siapa yang bisa mendaftar PPDB jalur afirmasi. Prioritas kedua penerima KJP tahap 2. Tahap 2 tuh ya. 2023 titik. Itu jelas dan clear tuh. Clear. Jadi kalau menerima tahap 1 dari nggak bisa. Tahun 2022 nggak bisa. Mundur lagi nggak bisa. 2024 orang belum ditetapkan. Dan artinya bukan. Jadi persyaratannya adalah penerima KJP plus tahap 2 tahun 2023 dan data sudah ada di database. Nah terus untuk satu Pak pertanyaan dari saya ini mah. Oh ya. Kalau pengen tahu Pak, kita itu terdaftar sebagai peserta afirmasinya. Nah itu apakah tertera di dalam akunnya? Maksudnya misalkan kayak saya nih, saya mau daftar afirmasi. Kan saya nggak tahu saya masuk di dalam afirmasi atau tidak. Saya memang pemilik KJP, tapi saya tidak tahu apakah saya terdaftar di dalam DTKS atau tidak. Kan ada case yang seperti itu Pak. Iya. Nah cara saya tahu saya bisa daftar itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau sudah mendaftar dengan akun, kalau akun untuk daftar PPDB jalur afirmasi, kalau yang bersangkutan bukan termasuk yang memenuhi kriteria itu tentu tidak akan muncul di database dan tidak akan bisa mendaftar. Oh berarti tidak ada pilihan. Jadi sudah ada di database untuk CPDB-nya sudah di database-nya dan itu bisa diakses kok kalau ingin tahu ada tidak di dalam database itu. Mereka bisa melihat kok. Langsung dilihat di akunnya Pak ya? Jadi
itu sudah sesuatu yang pasti ya. Jadi siapa calon pendaftar itu sudah ada di dalam database sistem. Oke, luar Ya. biasa Pak Waluyo Hadi, Kepala P4OP sudah menjelaskan panjang lebar seputaran tentang jalur afirmasi plus tadi tuh ya dikasih sedikit bocoran Iya. perihal Dan tentang informasi pencairan tambahan gitu ya. KJP ya yang Sebentar lagi. ya, Pak. Iya, sabarlah sebentar lagi. Jadi yang perlu ditekankan memang adalah ke masyarakat ini sabar ya Pak ya, karena memang prosesnya juga begitu panjang. Nah, masyarakat juga harus bijak ketika nanti sudah keluar, jangan digunakan untuk hal-hal yang Harus digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu. Oke, sudah senang banget Pak Waluyo nih saya ngobrol sama Pak Waluyo. Pak, boleh closing statement-nya Pak perihal tentang jalur afirmasi ini. Monggo silakan Pak. Baik. Jadi untuk sobat pintar, bagi yang memenuhi kriteria sebagai CPDB jalur afirmasi, silakan gunakan jalurnya. Ini adalah jalur khusus untuk Anda, begitu ya. Silakan. Kemudian tentu kami dari Dinas Pendidikan itu sangat berharap bagi yang diterima nanti ya. Kalau sudah diterima melalui proses PPDB ini, ya tentu pastikan harus menjadi pelajar DKI yang berprestasi, membanggakan orang tua gitu ya. Dan tentu kalau berprestasi, memiliki prestasi akademik yang baik, nanti diharapkan juga kalau setelah SMA, SMK misalnya bisa syukur-syukur bisa nanti lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Tentu kami berharap akses pendidikan ini sebagai modal dasar untuk keluar dari garis kemiskinan kan gitu. Karena kan sebenarnya afirmasi ini kan diberikan kesempatan untuk mengenyam satuan pendidikan negeri, memberikan akses mendapat pelayanan pendidikan bermutu. Itu diharapkan nanti output learningnya ya anak-anak ini harus nanti ya jalur afirmasi harus menjadi eskalator peningkatan kesejahteraan lah. Sudah diberikan akses pendidikan, bisa bersekolah, jangan lagi menjadi keluarga tidak mampu, harus keluar dari garis kemiskinan. Kira-kira seperti itu ya. Penyemangatnya begitu. Anda harus berprestasi, membanggakan pribadi ya, membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan masyarakat, dan mudah-mudahan Anda menjadi agen perubahan keluar dari garis kemiskinan. Amin. Terima kasih. Wah, luar biasa memang Pak Waluyo Hadi ini semangatnya. Ya. Patut dicontoh ini buat yang muda-muda seperti saya ini. Oke, mungkin saya simpulkan sedikit dari podcast hari ini perihal tentang jalur afirmasi untuk sobat-sobat pintar bahwa jalur afirmasi ini diperuntukkan atau dikhususkan untuk sobat pintar dan warga sekolah yang memang kurang mampu ya, difasilitasi atau diberi akses pendidikannya melalui jalur afirmasi ini ya. Dan itu pun ada kriteria-kriterianya, kemudian ada jadwal-jadwalnya. Jadi tidak sembarang bisa masuk jalur ini. Kalau kalian ingin mencoba jalur prestasi, monggo silakan. Walaupun kalian masuk di dalam kategori dari afirmasi tersebut ya, syukur-syukur kalian bisa menang di afirmasi. Tapi kalaupun gagal di afirmasi, gagal di prestasi, kalian masih bisa coba di jalur sendiri. Punya jalur sendiri ya. Kalau Pak Waluyo tadi menyampaikan, kalau boleh saya simpulkan, ini adalah jalur khusus untuk kalian penerima KJP dan PIP. Pak Waluyo, terima kasih luar biasa sekali. Sama-sama. Atas waktunya. Sekali lagi Mas Eka ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast kali ini dan memberikan informasi serta edukasi kepada sobat pintar dan warga sekolah. Pak, kapan-kapan kita ngobrol KJP nih Pak. Siap. Kami kebetulan punya banyak program bantuan sosial biaya pendidikan. Hanya yang terkenal betul KJP betul. Yang kedua KJMU. Iya. Loh iya dong, di Jakarta warga keluarga tidak mampu boleh. Iya. Boleh bermimpi untuk menjadi sarjana. Ada programnya KJMU. Kami juga membiayai pelaksanaan PPDB bersama. Ya. Kemudian ada program namanya BPMS, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah. Itu adalah bantuan uang pangkal bagi peserta didik yang masuk sekolah madrasah swasta. Jadi ini ada hubungannya relate dengan podcast ini bagi CPDB yang tidak diterima di sekolah negeri ya, satuan pendidikan negeri atau PPDB bersama.
kemudian sekolah di sekolah madrasah, sekolah atau madrasah swasta, gak usah khawatir, tidak usah worry. Uang pangkal kami bantu. Dibantu ya Pak ya. Ada bantuan uang pangkal masuk sekolah Iya. madrasah swasta bagi peserta didik baru. Programnya namanya adalah bantuan pendidikan masuk sekolah BPM. Itu ada di kami. Di samping anak nakes yang tadi punya akses sebagai CPDB afirmasi prioritas 1, sebenarnya kami juga punya program memberikan beasiswa bagi yang ingin lanjut kuliah di perguruan tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi maksud saya. Itu ada di kami, ada program beasiswa anak nakes yang meninggal dalam penanganan COVID dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Itu beasiswanya kami biayai, ada di P4OP. Wah, luar biasa sekali. Ini kalau kayaknya perlu khusus ini Pak. Kita podcast tentang bansos pendidikan seperti ini. Betul. Oke, karena keterbatasan waktu. Boleh. Terima kasih banyak. Oke, nanti mungkin kita bisa kolaborasi lagi dengan Pak Waluyo nih dari UPTP 4OP. Kita akan jauh lagi ngebahas perihal tentang tadi dana bansos pendidikan seperti KJP. Ternyata nggak cuma KJP dan KJMO aja, banyak bantuan sosial yang mungkin para sobat pintar dan warga sekolah belum ketahui. Oke, Mas Eka atas nama kru yang bertugas, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.